Matematika sama Ibu. Hari ini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pecahan dan juga cara mengubah pecahan ya. Nah, kemarin kan sudah belajar pecahannya, sekarang kita belajar bentuk-bentuk pecahan. Nah, pecahan itu ada yang akan kita bahas itu ada 4 macam. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalkan Ibu tulis 3/4. Nah, ini yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, ini adalah pecahan biasa. Artinya, pecahan biasa itu dia hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, pecahan biasa itu hanya ada pembilang dan penyebut. Jadi, yang atas ini pembilang kan di video sebelumnya kita juga sudah belajar. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, ini disebut dengan pecahan biasa. Jadi hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran berarti dia bercampur 3/1/2. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari ada angka bulat dan angka pecahan. Ini yang disebut dengan bilangan bulatnya. Ya, bilangan bulat. Kalau ini yang disebut dengan pecahan. Nah, makanya disebut dengan pecahan campuran. Ada lagi yang ketiga itu ada pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu yang pakai koma-koma ya, mungkin waktu kelas 3 juga sudah belajar. Nah, nanti kita bahas ulas lagi. Contohnya 0,45. Nah, ini yang disebut dengan desimal. Kalau desimal itu ada ditandai dengan ada koma-komanya. Bilangan desimal itu ada per 10, per seratusan, per seribuan. Jadi misalkan kalau ini, berarti ini per apa? Karena di belakang koma ada 2 angka, ini disebut dengan per seratusan. Kalau dia satu angka di belakang koma misalnya 0,7. Nah, ini adalah per sepuluhan. Jadi bedanya gitu ya. Jadi kalau dia 1 angka di belakang koma itu per sepuluhan, 2 angka di belakang koma dia per seratusan, 3 angka di belakang koma itu per seribuan. Itu yang disebut dengan pecahan desimal. Yang ketiga, keempat berarti yang selanjutnya itu kita akan berbicara tentang persen. Kalau persen biasanya mama-mamahnya nih yang lebih hafal. Misalkan diskon 25%. Nah, diskon 25%. Ini disebut dengan persen. Persen itu per 100. Jadi ingat ya, persen itu adalah per 100. Ini adalah bentuk persen. Nah, mengenal dulu tentang bentuk-bentuk pecahan. Setelah ini kita belajar mengoperasikan atau mengubahnya ya. Nah, dihafalin dulu. Tadi yang seperti ini adalah pecahan biasa. Ini adalah pecahan campuran. Yang ada koma-komanya adalah pecahan desimal. Yang ada tanda seperti ini adalah persen. Bisa ya, hafal ya. Ya, kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Tadi kamu sudah mengenal pecahannya ya, sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengubahnya. Jadi kalau ada soal 0,5 rubah menjadi pecahan biasa, 0,4 rubah jadi pecahan biasa. Nah, itu harus bisa ya. Nah, kita belajar. Yang pertama, kita belajar dari pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya, dari biasa ke campuran atau campuran ke biasa ya. Contoh, misalkan Ibu punya 12/5. Nah, 12/5. Berapa pecahan campurannya? Nah, ingat kalau dia bisa dirubah ke dalam pecahan campuran kalau yang atas ini pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut ya. Kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut berarti dia bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Kalau misalkan lebih kecil itu nggak bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Jadi kamu lihat dulu soal. Oh, 12 sama 5. 12 itu lebih besar, 5 lebih kecil. Berarti dia bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi kalau misalkan yang atasnya lebih kecil, dia nggak bisa kita ubah. 12 dibagi 5. Nah, berarti gimana caranya? Caranya kita bisa pakai bagi kurung. Nah, kamu belajar di kelas 3 sudah belajar ya bagi kurung. Kita mengingatkan lagi. 12 dibagi 5. Nah, kalau dibagi 5 berarti kamu harus hafal perkalian 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12. Kalau lupa kamu ingat-ingat bikin di sini kotakan 5 kali
sudah lebih. Jadi tidak boleh lebih, yang mendekati tapi tidak boleh lebih. Berarti 5 kali 2, 2-nya di atas, 10-nya di bawah. Set, kita kasih tanda kurang. 2 dikurang 0, 2. 1 kurang 1, 0. Kalau 0 di depan berarti kita sudah tidak usah tulis. Ketemu deh hasilnya. Mana yang kita pindahkan? Nah, ini adalah bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya ya. Ini yang bilangan bulatnya, nanti ini yang jadi pecahannya. Sisanya itu adalah pecahannya. Berarti gimana caranya kita tulis? Berarti 2 yang ini ke sini, 2, sisanya berapa? Sisanya 2. Pembaginya berapa? Pembaginya 5, berarti 2/5. Nah, seperti ini mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Gampang kan? Jadi kamu harus belajar ini dulu, belajar pembagian. Sekarang gimana kalau dibalik? Dibalik dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ibu punya 3, 2/4. Misalkan 3 2/4 sama dengan titik-titik. Ubah ke dalam pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kalau ini ada caranya itu bawah kali samping tambah atas. Jadi yang bawah, kamu ini bawah kali samping tambah atas. Berarti bawahnya berapa? 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. 12 tambahnya berapa yang di atas? Tambahnya 2. 12 tambah 2, 14. Berarti kita tulis 14 pernya tetap sama, tetap pakai yang ini ya. Pernya per 4. Gampang kan? Matematika itu gampang, ada yang sulit ya. Asal kamu ngerti caranya juga gampang. Jadi ingetin, kalau merubah dari campuran ke biasa itu bawah kali samping tambah atas. Itu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar desimal sekarang tadi ya, yang disinggung koma-komaan ya. Berarti mengubah pecahan desimal. Mengubah pecahan desimal dari pecahan biasa atau pecahan campuran itu bisa ya, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Misalkan contoh 0,7. Nah, kamu rubah. Nah, kalau seperti ini, tadi diingat per sepuluhan, per seratusan atau per seribuan. Ini di belakang komanya ada berapa? Ada 1. Kalau di belakang koma ada 1, berarti dia per 10. Angkat 7-nya aja. 7 per, karena dia ada 1 di belakang koma berarti 10. Udah selesai. Jadi pecahan biasa. Gimana kalau depannya nggak 0? Misalkan 1,25. Nah, 1,25 kalau ketemu yang seperti ini suruh berubah menjadi pecahan biasa, kamu lihat, tulis lagi nih angkanya. Angka mana? Angka ini, tapi nggak usah pakai koma tulisnya. 1, 2, 5 per. Lihat, berapa di belakang koma? Di belakang komanya ada 1, 2. Berarti dia per 100 ya. Kalau dia 1 per 10, kalau dia 2 per 100, kalau dia 3 per 1000. Nah, ini contohnya. Kalau seperti ini bisa disederhanakan lagi ya. Kalau disuruhnya cari yang paling sederhana, berarti kamu harus menyederhanakan lagi. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, atau bisa dibagi, oh iya, nanti aku kasih tahu deh apa ya, kata kuncinya. Kalau ketemu dengan suruh menyederhanakan, ketemu dengan ini, nanti nyambung juga ke persen ya. Nanti ada di persen aja di itunya. Ini bisa dibagi 25. Bisa dibagi 25. Ini bisa dibagi 25. Berapa? 125 dibagi 25. Itu dapat 5 per 100 lagi nih, dapat 4. Nah, ini bentuk sederhananya, bentuk paling sederhana dari desimal ini. Jadi kalau misalkan suruh merubah desimal ke pecahan biasa itu tetap harus disederhanakan. Waktu pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Jadi sama seperti ini juga. Ini 5/4. Oh, 5 lebih besar. Berarti kalau mau dibikin pecahan campuran pun bisa. 5 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 4 kali 1.
Sisanya berapa? 4 kali 1 4. 5 dikurangi 4 sisanya 1. Berarti 1/4. Udah selesai. Ini kalau dari pecahan dari desimal ke pecahan. Sekarang dari pecahan ke desimal. Ini juga sama. Kalau pecahan ke desimal kamu harus belajar bagi kurung. Kecuali dia kalau bawahnya 100, bawahnya 10 itu gampang. Contohnya 6/10 sama dengan titik-titik jadi desimalnya. Gampang sekali. Berapa nolnya? 1. Berarti saya tulis 0,6. Kenapa? Karena di belakang komanya ada 1. Kalau 10 berarti belakang komanya ada 1. Kalau 100 belakang komanya ada 2. Misalkan 12/100. Berarti sama dengan 0, karena dia ada 2 berarti 1/2. Tuh, seperti itu caranya. Paham ya? Berikutnya, mana lagi kita? Di sini deh. Persen, mengubah persen. Mengubah persen. Wah, ini spidolnya sudah. Ini ya. Ya, mengubah persen. Contohnya misalkan 25% menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Berarti 25/100. Berarti kita bisa perkecil lagi. Ini dibagi 25, ini dibagi 25. Berarti 1/4. Udah selesai. Gampang kan? Rubah dari pecahan biasa ke persen. Ini juga sama. Kalau pecahan biasa ke persen itu kamu harus hafal supaya gimana caranya dia jadi per 100. Misalkan 2/5. Berapa persen 2/5? Nah, kamu harus hafal 5 dikali berapa yang hasilnya 100 ya. 5 dikali 20 berarti ini 2 kali 20 per 5 kali 20. Berapa ini? 2 kali 20 40 per 5 kali 20 100. Jadi berapa dia? 40/100 sama dengan 40%. Tuh, gampang ya. Nah, ini di persen ini ada Ibu kasih kata kunci ya. Bukan kata kunci, berarti buat mengingat pasangannya. 2 itu pasangannya 20. Kalau 4 itu pasangannya 25. Berarti supaya mudah, biasanya mereka akan memberikan soal yang sesuai kok 220, 250 tuh kan Ibu salah. 250 ya. Ini akan menjadi 100. Pasti dia akan mencari angka yang akan menjadi 100. Kalau 5 baru dia 20. Ada lagi enggak? 10 itu 10. 6 enggak ada, 7 enggak ada, 8 kayaknya enggak ada. 8 itu 125. 10 itu dengan 10. Jadi misalkan 1/2, oh berarti dia dikalinya dengan 50. Ini kan 2/5. 5 dengan 20 berarti 5 kali 20. Gitu caranya ya. Misalkan lagi Ibu punya 2/5. Berapa persen dari 2/5? Oh, jangan 5 lagi ya. 5 udah. Misalkan 2/4. Berapa persen? Berarti lihat angka patokannya. Ini angka patokan ya. Ingat-ingat. Boleh nanti ditulis kalau itu di buku tulisnya. 2/4 berarti 4 pasangannya berapa? 25. Oh berarti 4 kali 25. 2 juga kali 25. 2 kali 25 itu 50. 4 kali 25 100. Oh berarti 2/4 itu sama dengan 50%. Seperti itu. Jadi nanti kamu kalau ketemu persen-persen, mudah-mudahan ini harus diingat, mudah-mudahan nanti keluar. Tadi dulu Ibu 12,5 kalau 8 ya. 12,5 itu bisa 8, tapi biasanya ini aja sih. Ini aja yang akan angkanya, angka ini. 2, 4, 5, 10. Kalau 2 pasangannya 50, 4 pasangannya 25, 5 pasangannya 20, 10 pasangannya 10. Karena 10 kali 10 kan 100. Ini untuk menjawab latihan-latihan. Jadi nanti kalau latihan ada kan yang sudah di buku tugas, itu harus pakai cara seperti ini ya. Ini ada cara-caranya. Jadi kamu pakai cara, jangan langsung jawabannya, jadi biar kamu banyak latihan gitu. Terus yang di nanti ada isian Google Form,
ini mau menyinggung tentang pecahan desimal. Kalau ini sebutnya perseratusan, berarti ini persepuluhan. Persepuluhan. Karena dia satu angka di belakang koma. Kalau ini berarti dia perseratusan. Perseratusan. Karena dia dua angka di belakang koma. Ya, jadi ada persepuluhan, ada perseratusan. Ini dibacanya bukan 0,12 ya nak ya. Jadi kalau kamu membaca desimal, ini bukan 0,12 tapi 0,12. Jadi ngebacanya bukan 0,12 tapi 0,12, 0,6, 1,25. Jadi nggak ada puluh-puluhnya kalau untuk desimal. Tentu untuk materi hari ini Ibu cukupkan, mudah-mudahan dipahami ya. Nanti kalau emang nggak jelas, coba diputar-putar ulang lagi videonya sampai kamu